dan masih banyak banget nih yang harus bisa mereka eksekusi secara maksimal di game yang kedua terutama untuk Onyx Pak Pulung. Yep. Akan menjadi seperti apa? Motivasi untuk bisa menumbangkan Onyx bisa akan didapatkan dan dilakukan oleh Dewa. Atau ini semua akan menjadi satu sama, jadi langsung saja game yang kedua. Mana suaranya? Dan ini dia untuk line up down. Kita bakal cek dulu ya dari arah early gamenya. Apakah dengan keunggulan seperti hadirnya Fraterin, Poveus, ini bisa jadi keuntungan besar yang diamankan oleh Onyx atau justru dari Dewa. Karena kan Valentinanya kembali lagi jatuh ke tangan dari Kin juga. Dan ada beberapa ultimate yang nanti bisa dimaksimalkan, Prof. Wah, kayaknya kalau buat sekarang ya optionnya ada di Eternal Guard. Atau mungkin nanti Kin bakal ngambil ke Golden Hour. Cuma dua ya optionnya ya. Bener-bener gak dikasih ultimate yang bener-bener bagus lah dalam tanda kutip di sini. Jadi mungkin kita expect aja Golden Hour karena mungkin lebih sering ketemu sama Keyboy untuk EXP lane. Ya, tapi dengan pola permainan Kin sih bakal cukup agresif juga ya nanti mainnya efek Terrify. Mungkin yang bakal jadi masalah. Tapi lihat di area mid lane-nya Pak Bulung. Yep, Moeza terus-terusan memberikan gangguan yang sangat-sangat berarti. Flicker udah terlihat, sementara sekarang Dolin hadir. Power ya dari Suyo kalau di early game memang bisa kasih deliver damage juga. Tambah dengan hadirnya Glue yang kombinasinya sama Lilia makanya clear-nya juga bakal jadi cepet banget. Dan secara emblem yang dibawakan juga. Keyboy, emblem tank ternyata ya. Karena biasanya rata-rata kalau kita ngomongin Marcel tuh emblem support. Iya. Tapi buat sekarang kayaknya karena lawan-lawan depannya juga lumayan sih. Bisa execute juga kan. Jadi mungkin Keyboy lebih mempertimbangkan ambil emblem tank aja biar lebih tebal. Tapi tetap full lari karena emang mobilitas ya yang akan dicari sama Marcel untuk bisa menjangkau sampai ke bagian belakang main kejar-kejaran juga dan setup ke area turtle yang harus sudah mulai bisa dilakukan di level yang keempat dari kedua belah XP laner udah bisa join tapi Keyboy juga belum ada golden hour jadi mungkin di area teamfight-nya jadi lebih netral lah untuk kedua belah sisi. Nggak diambil ya untuk IMU-nya. Oh, yang diambil adalah Kairi ternyata. Yap, sementara sekarang ada sebuah pertempuran yang akan terjadi karena turtle berhasil didapatkan oleh Dolin akan seperti apa lagi. Tapi Moeza berusaha untuk bisa masuk lagi ke dalam area defensif yang dia milikin tapi Oktanya kabur. Ada Lurpi tepat di belakangnya. Satu objektif yang mahal bisa dipegang sama Dewa tapi hati-hati nih untuk Keyboy. Oke, dan maybe hampir saja bisa mendapatkan Keyboy barusan. Tapi mobilitas Keyboy sih ngeri banget ya Prof. Ini asli pelari culture ya. Karena emang Marcel didesain untuk berlari-lari. Mengumpulkan stack dari Thunderbelt. Dia pokoknya lumayan sehat lah hero-nya ini. PS3, PS3. Iya. Waduh, dan sekarang Waduh. damage ya yang udah mulai bisa dideliver sama Dolin. Karena di level yang kelima juga sama seperti seorang Kairi. Kedua belah jungle sebenarnya dalam posisi yang cukup aman. Tapi rotasinya nih yang bakal jadi pertanyaan dengan Lilia clear cepet. Dan mengimbangi Marcel bersama seorang Glue. Apakah ini bisa diunggulkan sama Dewa, Bro? Jatuhnya buat Dewa ya, mereka lumayan menang di area mid-nya. Karena Suns-nya juga kan beberapa kali dipaksa buat recall, dipaksa buat menerima damage yang begitu masif dari Okta dan juga dari Maybe yang tadi sempat ke bagian mid lane. Moeza juga yang ganggu-ganggu terus. Kapan sekarang Keyboy? Nah lihat Moeza, nggak mau ke trigger spread dia tuh. Jalan tuh. Tahan banget. Dia tahu gimana cara ngehandle lawan Faramis atau Vexana. Iya, karena kalau misalnya dibuka duluan sakit banget tuh damage dari Vexana. Udah pasti ya. Iya, udah kelihatan baru tuh. It's time. Nah, ntar mungkin di mid fight-nya ya, baru kelihatan kali ledakan dari Glue. Dan mungkin nanti ketika udah masuk ke team fight yang 5 lawan 5, karena kan sekarang masih cukup fokus ke arah laning masing-masing terlebih dahulu. Dan di area top lane dengan hadirnya Kairi, damage dari Granger seorang Maybe pun masih jauh dari kata cukup. Yep, dan Kin berhasil freeze lane kali ini. Lutfi terancam. Ini bener-bener kayak coba buat di-clear cepet sih kayaknya sama Kin. Dia mau datang duluan ke area dari Turtle. Karena fight-nya udah mulai memanggil nih dari arah sungai juga menuju ke bagian top lane. Ya, Skyper juga dipegang sama Maybe. Jadi harapannya adalah bisa ngedapetin stack dari awal, dari early game-nya juga. Apalagi setup udah mulai dilakukan oleh kedua belah sisi. Dan Okta juga udah join ke area team fight. Tinggal nunggu momentum Kairi yang bakal jump in ke area Turtle. Yap, sementara sekarang apa yang akan terjadi? Hei, Moeza berusaha untuk pisah. Masih mengamankan diri, tapi Turtle tetap menjadi milik dari Dolin. Dan akan seperti apa pilihan mereka? Blackstone sudah dikeluarkan pula, Kinnya pergi ke tempat yang berbeda. Masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Onyx. Dan sekarang pertempuran yang tepat terjadi di dekat area dari Orange Pop. Dan selesai, triple kill didapatkan oleh Suns. Angle yang
enak banget bagi seorang Suns maupun dari siapapun termasuk Kelra yang bisa nge-deliver damage. Dan sekarang purple-nya akan mulai diganggu oleh Kyrie. Wise Man Said meledak di situ ya. 3 pemain. Karena emang ada efek dari Mueza juga. Dimana lagi-lagi ya spread-spreadnya ternyata di timing yang benar-benar dalam team fight seperti yang Pak Pulung bilang tadi. Tapi Suns-nya menunggu dan Suns itu selamat dari kejarannya Kin. Tadi Kin karena emang udah double dash dan arcane shot. Dia mencoba untuk menangkap dengan adanya Infernal Pursuit. Tapi ternyata miss the shot. Yang dipukul adalah Eternal Guard dari Suns-nya. Jadi ya, selamat buat Dewa karena berdekatan dengan Mueza ya. Jadi mungkin harus berjaga jarak. Iya, karena mereka juga butuh ya untuk poin eliminasi di mana tadinya sebenarnya mereka udah dapetin 2 objektif turtle. Dan itu jadi keuntungan yang besar dan mereka masih pengen cari poin eliminasi yang malahan ngebuat mereka harus kehilangan 3 player yang sangat penting termasuk dari Dolin yang harus sumbang. Oke, Mueza. Ganggu terus dulu. Yap. Nevin pernah merhatiin muka Patrick pas berubah gitu? Aduh seru banget, lucu banget. Aku kadang Bikin ngeliatin salah Patricknya fokus doang ya? justru. Kok bisa Bikin salah fokus. Kok bikin bisa salah fokus. lucu ya? Lucu tau. Nyebelin tau. Dia lari gini dong nyebelin tuh. Karena POV-nya dari lawan kali ya. Dan ya untuk Mueza emang tugas dia adalah harus nyebelin Pak di game ini. Iya. Dia harus jadi yang mancing-mancing semua source kills dari Onyx. Dia juga yang harus nampung damage di bagian depan. Dan first item priority-nya langsung ke arah Radiant Armor. Karena dia tahu nih counter utamanya adalah seorang Vexana dan itu yang harus ditutup. Yap, tapi maybe juga masih aman loh sejauh ini. Maybe masih hidup damai, tentram, jaya. Oh malah itu yang bahaya Pak. Granger ini dibutuhkan secepat mungkin. Iya. Karena kalau semakin nantinya lama, permainannya pelan-pelan, Kelra yang akan lebih berbahaya. Karena emang belum join ke dalam team fight juga kan dari tadi dari Grangernya itu sendiri. Masih Oke. ngeliat sedikit baru team fight sekali doang. Tapi sekarang apa yang terjadi? Maybe dikejar sampai belakang. Lutfi-nya terjebak sendirian. Lutfi masih bisa bertahan. Kid-nya berhasil langsung dilakukan dengan sangat cepat. Dan sekarang ada 1 poin kill berhasil didapatkan oleh Maybe bahkan Kyrie tadi. Double kill. Looking for triple kill karena Maybe mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah dari Kyrie. Dan itu dia triple kill untuk Maybe. Baru saya kita sebutkan kejadian bro. Ya nggak boleh lama-lama, emang timingnya harus cepat mungkin ya. Sabar dulu. Dengan team fight barusan ternyata harus ada pause sejenak. Yep. Karena emang trade kill-nya lumayan merugikan buat Onyx dan emang Dewa di sini. Lagi-lagi sudah mulai bermain dengan temponya. Mereka nggak mau ditarik gamenya. Mereka nggak mau ngikutin tempo seperti di game yang pertama. Karena mereka kalau emang punya tempo permainan sendiri, ya kenapa nggak pakai itu? Pak Pulung sih bangunin Maybe sih. Ya mau gimana kan tadi maybe masih aman tuh Iya. ya. Kelamaan, kelamaan. Aman, tentram. Sekalinya bangun langsung triple kill. Kelamaan di landingnya udah. Ini minimal udah punya 2 item tuh udah. Itu Ikut dia. aja ya. Ingat aja kalau teman saya, nggak tahu dari mana, Dari mana? itu bilang zona aman itu berbahaya Pak. Ah bener. Makanya, Zona aman itu kadang Zona tidak aman benar-benar aman ya. betul, zona nyaman tuh kadang malah membuat kita jadi lupa siapa kita sesungguhnya. Kelas King. Gitu loh. Nah, tapi Susah nih. ya Butuh orang tua ya. kalau ngomongin kenyamanan sih Iya. emang nyamannya Granger emang di mid game. Makanya tadi dapetin triple kill, Bener. Sky Pierce juga udah mulai pecah. Dan target pertama ingat Lutfi. Lutfi-nya itu kena golden hour. Iya. Jadi kayak seolah-olah ini kita kayak combo screenshot yang viral itu. Dimana Grangernya nembakin ke arah dari golden hour, Lutfi tiba-tiba duar, meledak dia kan. Abis ini Lutfi ngobrol gak ya sama Kiboy? Tadi maksud lo apa Dendam gak? Ya. Enggak Golden hour, lah. kaki gua kena 1. Kan kena sebadan-badan. Iya, sebadan badan tembak emang. Yang kena emang cuman betis kanan doang. Cuman itu tuh gak Kan enaknya niatnya emang pisahin yang kiri, damage-nya di kiri Iya. semua nih. Betis Damage-nya di kiri kanannya semua. ketinggalan. Gini loh tadi si Lutfi-nya loh. Karena awalnya Lutfi gak masuk ke golden hour. Tapi karena di kirinya lawan semua, selamatin Ikutan. diri ya. Granger di depan. Granger ternyata di depan, tembak langsung. Ayo sok, ayo selesai, ayo golden Iya hour sih. ya. Plus minus ya, ketika bawain golden hour emang suka gitu. Kalau Iya. teman-teman malah. Itu makanya ini adalah hero yang sangat-sangat tidak dianjurkan di rank Marcel. Apalagi main Kar- sendiri ya, Karena solo ya. iya, karena kadang ngobrol aja masih loh. Masih, masih. Gimana kalau nggak ngobrol? Nah makanya kan ada beberapa yang mungkin pada bilang kalau Marcel tuh harusnya kombonya sama Granger. Tapi kalau aku pribadi akan bilang Marcel sebenarnya sendiri bisa. Asalkan emang gameplaynya tuh sesuai. Iya. Kayak contoh mereka mungkin lagi Lord, mereka pisahin Lordnya. Marcel tutup jalur untuk lawannya tuh masuk area river. Itu sangat-sangat memungkinkan. Kayak multifungsi sih, dia Multifungsi mau bantuin teman-temannya kabur juga udah tinggal buka golden hour Bisa, aja buat bisa tutup jalan juga. pulang kan. Benar. Jadi plus minus lah, high risk high return ya. Kalau misalnya pengen dapat keuntungan besar sama Marcel, ya
akan ada momen-momen kayak gini juga mau nggak Benar. mau. Ada juga mungkin Marcel yang dia pengennya nutupnya damage dealer aja. Oh, Jadi dia bisa pisahin juga. marksman musuh, Hmm? dikunci di golden hour, mereka perang. Oh sisanya team fight udah Bisa tim fight biarin. 4 lawan 5 jadinya kan. Iya sih sering juga sih kita lihat Marcel yang kayak gitu ya. Iya. Dan ini yang masih harus coba dilakukan lagi sih sama Onyx dengan 7 menit ya sejauh ini yang udah berjalan. Memang mereka belum bisa ngedapetin objektif turtle sama sekali. Ya, Makanya. karena kan nih ada sedikit hal dari team fight-nya berarti yang harus bisa mereka improve. Tapi jujur buat Onyx ya terutama ya. Hmm? Mereka emang lagi bermain dengan waktu lagi yang apa yang dilakukan Iya. sama Dewa tuh yang emang dilakukan sama Onyx. Kayak mereka harus relay waktu ini selama mungkin, sejauh mungkin, play kite-nya, mainin track ulurnya. Karena kalau misalkan mereka maunya fight baku hantam terus, Dewa lagi pegang spike-nya nih. Hmm. Nah, tapi Dewa udah pasti nggak bakal mau nunggu-nunggu doang. Iya. Ini masalahnya dengan terbukanya triple kill kayak tadi ya. Fix maybe mulai sekarang akan ada di tim fight terus ya Prof. Iya. Akan ngekor siapa nih kita lihat aja. Kemungkinan Iya. besar udah pasti ngekor sih. Karena di sini untuk pick off mereka punya glue. Dan mungkin untuk team fight-nya mereka nanti akan mengandalkan Kin dengan IMU-nya. Harusnya udah 30 ya Stak. Udah. Udah. Harusnya Karena ya. Skypersnya langsung first item banget. Bahkan Langsung sebelum tadi kan? nganter. Iya, Oke. 30 stack. 30 cair. Dan dia juga memiliki magic kan. Untuk magic boots-nya otomatis akan dengan adanya efek cooldown, dia bakal dapetin damage tambahan juga. Iya, malah Kelra yang sekarang harus agak hati-hati ya. Meskipun emang udah ada 4 assist, tapi satu flicker tadi barusan aja udah langsung ke trigger. Dan itu akan ngebuat dia ketika masuk ke arah team fight selanjutnya, gak punya escape plan yang terlalu banyak kecuali dengan DMI. Wah positioningnya maybe bagus banget. Dia tenang dulu di atas, ditarik sama Kin keluar. Hmm. Dan ini ada potensialnya cukup besar ya untuk inisiasi ke arah team fight. Karena benar-benar 4 pemain. Bahkan hadir dari kedua belah sisi dan conceal play. Oke, conceal play. Mueza. Cukup santai Prof, tidak tertrigger Prof. Lagi-lagi kan, Relax. pemain dulunya udah pada tahu cara buat nge-handle Vexana itu gimana. Tapi emang lagi-lagi Suns-nya dari tadi sempat dapetin kan triple kill-nya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan mendapatkan metode yang sama lagi. Yuk Dolin yuk, tarik napas yuk Dolin ya. 141 ya Udah heart rate ya. 141 tadi Prof. Player MDL, MPL, saya wajarkah? Ayo. Saya akan mewajarkan. Inhale, Lagi adrenalin rush. exhale. Benar, lagi adrenalin rush. Apalagi ini lawannya Onyx ya. Oh, dan lagi pegang tempo. Takutnya Iya. salah tempo kan? Betul. 141 itu dia. Cuman butuh kalkulasi yang maksimal juga nih dari Dolin. Karena kan bentar lagi bakal masuk ke arah perebutan objektif floor. Dan sejauh ini perfect objektif bisa dipegang sama Dewa. Jangan sampai pressure yang udah bisa mereka pegang dan mereka kendalikan di area River, ini malah berbalik ke arah Onyx. Wah ini kalau misalkan berbalik ke arah Onyx ya, balik lagi. Sama kayak game pertama, Cloud-nya sih yang bakal tampil. Yap. Cuma pembedanya di sini adalah lini depannya dari Dewa itu bener-bener pada bisa kabur rata-rata. Ya, dan Kiboy juga udah mulai mencari nih target seperti apa yang bisa dia ganggu terlebih dahulu sama menunggu momentum dari Golden Hour. Mueza nahan banget. Dia tahu Suns dalam rumputan, dia tahu Suns siap lahap. Sementara untuk sekarang coba lihat apa yang akan terjadi dengan satu interrogator di udara sedikit pula. Siapa akan menjadi pemilik dari lot? Dan Dolin menjadi pemilik dari lot tersebut. Bahkan sekarang Kelra mencoba untuk bisa mendekatkan dirinya juga. Memberikan damage cukup masif. Tapi maybe satu terakhirnya dikejar. Berhasil mendapatkan karena lebih bahkan sekarang Kiboy-nya pun menjadi korban lanjutan. Maybe Bekila. Masih perfect objektif yang bisa dipegang oleh Dewa. Bahkan mereka ngedapetin banyak banget poin eliminasi. 50 stack Skypierce dan outer turret mid lane. Menjadi milik Dewa, Prof. Apa yang salah dari Onyx? Thanks to Kin sih lebih tepatnya. Kalau kalian perhatiin ya, Hah? sepersekian detik itu bener-bener dia ambil ke arah Infernal Pursuit. Dia pegangin Kairinya. Langsung masuk untuk Dolin dengan Soul Vessel Retribution. Soul Seven-nya bener-bener pas banget timingnya. Dan itu yang membuat ya Dewa dapetin objektif. Mungkin kita emang fokus ke Dolin yang ambil tadi Lord-nya. Yep. Tapi hal tersebut bisa terjadi karena ada Kin. Lagi-lagi nih Solikin. Lagi-lagi Solikin ya. Tampil, bener-bener tampil sebagai Valentina EXP. Yang dia ambil resource seadanya tadi. Contohnya Energy Iya. Eruption, Infernal Pursuit. Sekarang Kelranya diganggu-gangguin jadi Oke. Apa yang akan terjadi? Mueza tertinggal. Tapi setidaknya mereka berhasil mendapatkan ke arah satu Inotaran yang ada di bagian bawah. Dan itu dia objektif tambahan purple buff. Iya. Bonus, cair. Cair banget sih Cair buat sih. Dewa ya. Dapet Terutama buat Lord. Baby kan. turret, 5 poin eliminasi udah ada di tangan. 50 Skypierce. 50 Skypierce juga. Jadi siapapun dari teman-teman Onyx ini sekarang udah mulai dalam bahaya. Dan Kiboy sekarang pegang tanggung jawab yang berat banget. Golden Hour tuh jadi satu source skills yang mahal sebenarnya. Dan sayangnya tadi nggak connect ke arah siapapun. Atau lebih tepatnya bisa dihindarkan dengan sangat baik oleh teman-teman dari Dewa United.
Dan ya menghadapi tipikal 5 player dari Dewa seperti ini, berarti Kibo ya gak boleh salah target nanti. Udah pasti ya. Karena salah target sedikit ini pasti bakal agak sedikit membingungkan juga. Mungkin nutupin maybe, tapi apakah bijak untuk nutupin maybe? Oh, Lutfi-nya digas. Oke, Lutfi-nya digas dan informasi tadi itu valid banget Prof. Kenapa? Karena hanya ada Lutfi. Jadi maybe-nya bergabung untuk kali ini memberikan damage bola. Maybe yang tertangkap basah, maybe-nya apa yang akan terjadi? Mueza down, maybe-nya lejam. Kesempatan begitu baik, tapi setidaknya untuk kali ini dibalaskan bola. Kin menjadi sosok yang menjadi pengadil untuk beberapa player tersebut. Sekarang Sansa dikejar habis shutdown. Kin menunjukkan bagaimana potensinya. Oke, tapi masih berlanjut. Oke, apa yang selesai. Jolin. Dewa menunjukkan pola permainan yang begitu baik. Ini benar-benar gameplay Dewa ya, sesuai dengan artinya sendiri, di mana 4 player dari Onyx bisa di take down dengan satu inisiasi Golden Hour. Memang maybe-nya ketangkap, tapi sama halnya dengan Kelra yang ketangkap, Prof. Dan Queen Swings ini semakin sulit untuk menangkap Dolin nanti di dalam team fight. Iya. Padahal tadi kalau kita lihat ya dari Golden Hour-nya timingnya udah perfect banget. Iya. Dapetin maybe-nya diledakin semuanya ada Eternal Guard. Jackpot Keluar, hilang udah pasti. Dan walaupun ada pertukaran dari Lutfi ya, tapi balik lagi. Lutfi pertukaran dengan maybe udah untung buat Onyx. Ya. Tapi ternyata belakangnya langsung Kinnya mengejar Suns. Gak mau rugi di sini Dewanya intinya. Iya. Elra kena juga. Semua kena pokoknya. Damage dealernya benar-benar dihabisin, kecuali dari Kairi mungkin tadi yang masih bisa melarikan diri, itu pun dalam kondisi yang udah mulai sekarat. Dan sekarang setup kembali lagi terlihat di sekitar area Lord. Sejauh ini Onyx belum dapat objektif sama sekali. Bahkan turret pun ini belum bisa dipegang sama Onyx. Momen langka ya yang kita lihat. Nah pertanyaannya, maukah dari seorang Keyboy kembali lagi ngebuka Golden Hour-nya, dan kali ini nggak boleh salah sasaran sih. Dan Mueza ini juga harus kita pantau sih, mau ke arah mana nih Mueza? Oke, dan sekarang Mueza tertangkap basah. Sementara Lord sendiri masih memiliki cukup banyak KSP, masih sempatkah mereka, masih sanggupkah mereka? Ada Keyboy masuk ke layar bawah, tertangkap basah kali ini, tapi ternyata tidak. Blazing Duel langsung dikeluarkan oleh Kelra, bahkan sekarang Dolin yang masih berusaha bisa kabur, tapi Octanya di depan berbeda menjadi korban pula. Dolin down, dan sekarang maybe jalan jam. Serangan balasan dari Onyx langsung saja meratakan Dewa. Hanya butuh satu momen untuk mereka ngebalikin keadaan yang langsung sangat amat jauh. Karena inner turret sekarang udah mulai dikuasai. Bahkan mereka lagi mencoba untuk bisa masuk lebih dalam sampai ke arah base turret. Dan Kin sendirian. Wah, Kin sendirian masih ada. Satu gerobak lagi, tapi sekarang Mueza pun telah hadir seperti yang mereka. Hehe, Kin dia masih selamat. Dikejar oleh beberapa player. Apa yang katanya Kin? Masih berhasil kabur, dikejar. Kali ini ada Kairi tepat. Run Kin, run. Sementara Kairi di belakang. Waduh, apa ini 1v1-nya ini? Lordnya pun terlihat. Mueza di tempat yang berbeda. Ada buying time yang begitu lama, begitu jauh diperlihatkan oleh Kin. Terus harus mudik, udah habis. Kinnya pun masih lari. Terus. Half marathon ya, ini setengah lap sudah mulai dikejar. Bahkan Kairi masih belum berhenti untuk mengejar arah Kin. Tapi yang paling penting adalah Lord udah mulai masuk. Dan satu base turret di area tengah tadi udah bolong. Oke, sekarang Okta. Okta aja maybe dikejar oleh Lutfi. Lutfi sudah mulai menyempitkan bagaimana ruang tembak dari maybe. Flicker juga udah mulai kebuka. Dari seorang maybe, nggak ada lagi escape, sekarang fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Ya, sekarang Mueza udah hadir kembali. Mueza siap untuk bisa membantu rekan-rekan yang mempertahankan area defensif yang mereka miliki. Tapi Dolinnya pun udah lejap, Lordnya pun langsung menghilang. Masih ada 5 player yang lengkap dari Onyx. Berada di dalam area defensif dimiliki oleh Dewa. Akan seperti apa lagi? Wave Minion, itulah yang akan dinanti oleh Onyx. Masalahnya dengan 3 player menghadapi 5 player penuh dan Wave masih ada di area atas. kawan. Oke, Awan dari Kin, kembali lagi ada satu awan terlihat. Akankah viral kembali? Namun sekarang maybe udah ada di bagian belakang maybe-nya. Tidak bisa 2-1. Untuk siapakah nanti di game yang ketiga? Karena sekarang satu sama yang berhasil diamankan hanya dengan satu momen di Lord kedua. Yang akhirnya membuat usaha Dewa dari 3 turtle pertama, 1 Lord pertama seakan-akan sia-sia begitu saja. Ya, karena emang backup dari damage-nya yang diberikan itu terlalu eksplosif. Dan tadi udah sempat kita bahas, kalau seandainya Mueza terburu-buru untuk mengeluarkan spread-spreadnya, ini akan ada cerita yang berbeda. Dan Suns melihat hal tersebut. Suns tahu dia target, Eternal Guard keluar, semua skills dia keluarkan. Meledaklah sudah Mueza di situ. Iya. Lagi-lagi kita melihat Jelly yang diledakkan
antara dua hero emang, Vexana dan Faramis. Yang kerap kali menjadi jawaban dari Glue ini. Potensi Povius yang juga bisa dimanfaatkan secara maksimal ya. Meskipun memang ada satu momen lah yang kita cukup ingat dengan hadirnya Golden Hour yang gak terlalu connect. Tapi sisanya di momen terakhir terutama di team fight Lord kedua. Semua itu bisa dijawab dengan maksimal oleh Onyx. Dan ini ngebawa kita ke dalam game yang ketiga. Ini sebuah epic outplay yang sangat-sangat epic ya. Dan semuanya langsung punya job desk masing-masing. Kayak Lutfi-nya pegangin Maybe, terus ada Golden Hour pemisah dari Lord dan juga Dolin. Karena ya ada trauma tersendiri tentunya kan. Dari bagaimana pengambilan Soul Silver Retribution. Karena Dolin sangat mudah sekali untuk menggunakan hal tersebut. Tapi di bagian momen akhir sih emang tujuan Kin itu pakai awan pengen motongin wave minion yang di bagian mid. Tapi di bagian atasnya tetap masuk. Dan nggak bisa kehalang karena nggak ada badan di sana. Betul, dan mereka 3 player sisanya dibandingkan dengan 5 player yang masih bisa banyak bagi fokus dari pemain-pemain Dewa. Dan akhirnya finishing bisa dilakukan oleh teman-teman Onyx secara maksimal. Seru-seru.